Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Aisyah Tia Khairunisa dengan NIM 301018000161. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia sendiri ialah bahasa terpenting di Republik kita, terutama pada dunia pendidikan. Bahasa Indonesia bersumber dari Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang bunyinya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan pada Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus untuk menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa sendiri dia menjadi salah satu alat untuk berkomunikasi atau berinteraksi terhadap manusia lain. Jadi, bahasa tersebut tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Dengan adanya bahasa, kita dapat berhubungan dengan masyarakat lain yang akhirnya akan melahirkan komunikasi dalam masyarakat. Pembakuan bahasa Indonesia merupakan suatu wujud nyata pengembangan bahasa Indonesia. Pengembangan bahasa Indonesia bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab pendidik, pemakai, dan bahasa. Apa sih pengertian bahasa Indonesia baku? Nah, bahasa Indonesia baku atau bahasa standar adalah bahasa yang mempunyai nilai komunikatif yang tinggi, yang digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi atau dalam lingkungan resmi, dan pergaulan yang sopan, yang terikat oleh tulisan, ejaan, serta maupun lafal baku. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dimodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas, terutama dalam bidang pendidikan. Ada 4 fungsi dari bahasa baku, yaitu pemersatu, penanda, pembeda atau kepribadian, penambah wibawa, dan kerangka acuan. Sebagai pemersatu, bahasa baku mempersatukan atau menghubungkan penuturan berbagai dialek sehingga mereka menjadi satu masyarakat bahasa baku. Penggunaan bahasa baku menjadi pembeda atau kepribadian jika diterapkan secara benar dapat memperkuat kepribadian dan rasa rasionalisme. Berbeda dengan kata baku yang sumbernya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata tidak baku lebih fleksibel. Kata tidak baku memang tidak digunakan sesuai kaidah atau pedoman bahasa Indonesia. Karena lebih fleksibel inilah kata baku digunakan pada percakapan sehari-hari dan sangat mudah kita jumpai. Kata tidak baku biasanya dilontarkan pada bahasa tutur dan bahasa lisan. Fungsi penggunaan bahasa non-baku adalah untuk mengakrabkan diri dan menciptakan kenyamanan serta kelancaran saat berkomunikasi atau berbahasa. Sehingga ragam bahasa non-baku ini biasanya dipakai pada situasi santai dengan keluarga, teman, di pasar, dan tulisan pribadi buku harian. Agar bahasa Indonesia tidak tergeser oleh bahasa gaul, maka kita sebagai warga Indonesia yang wajib hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia benar-benar punah. Langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Yang kedua, menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan anak-anak Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Dengan demikian, pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini dan pada masa yang akan datang dapat meningkat. Yang ketiga, menanamkan semangat persatuan
dan kesatuan dalam diri generasi bangsa dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia, marilah bersama-sama membiasakan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, atau menggunakan bahasa baku, serta menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.